Puasa Ibunda. Sejak kecil, saya meredam pertanyaan di lubuk hati. Kenapa di keluarga saya tidak pernah saya alami dan rasakan tradisi atau suasana ritual puasa sebagaimana saya jumpai di keluarga yang lain? Memang pada setiap Ramadan terdapat suasana khusus, semacam kegembiraan dan kekhusyuan yang tidak terjadi pada bulan-bulan lain. Tetapi sejumlah perilaku atau upacara yang terjadi di mana-mana tak ada di keluarga kami. Yang menonjol dari Ramadan pada masa kanak-kanak saya adalah bunyi tedur atau beduk yang ditabuh oleh dua orang di dua sisi dengan aransemen yang khas. Bunyi tedur sore hari menjelang maghrib, sedang ba'da isya nanti kami mengawal salat tarawih, juga pada hari terakhir puasa yang besoknya Idul Fitri. Membuat kami anak-anak kecil tersenyum lebar tak habis-habis tanpa pernah mampu merumuskan perasaan apa yang sedang kami alami. Tatkala menjelang remaja, beduk dan tedur lenyap ditelan oleh pertengkaran tentang bid'ah, ketelingsut dan terkubur oleh konflik berkepanjangan para ulama, kiai, dan ustadz tentang mazhab, aliran, tafsir, dan berjenis-jenis kuasa dan kesombongan ilmu. Kayu kulit kerbau dan potongan batang pohon petai penabuh beduk tidak lagi dilibatkan dalam pernyataan Allah. Sabaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih kepadaku semua yang ada di langit dan bumi. Alam dihardik oleh keangkuhan ilmu manusia. Pepohonan dan hewan disingkirkan oleh supremasi syariat hubungan manusia dengan Tuhan. Kekayaan alam diperbudak, ditindas, dijajah, dikuras, dan dihabiskan oleh kehebatan peradaban manusia untuk membangun materialisme, teknologisme, industrialisme, dan hedonisme. Di keluarga saya hampir tidak pernah ada kemewahan materi, pertunjukan spiritual, dramatisasi ibadah, buka puasa yang lebay dan over romantis. Kalau sahur ya sahur saja, sebagaimana makan-makan biasanya. Kalau berbuka ya berbuka saja, tanpa prosedur administrasi, takjil ringan dilanjutkan buka berat, sebab adanya makanan minumannya ya hanya itu. Kalau tarawih ya tarawih saja, tadarus ya tadarus saja, tarhiman ya tarhiman saja. Puasa seharian ya puasa saja, semua tanpa kehebatan, tanpa kegagahan, tanpa menteaterkannya, tanpa merayakannya, tanpa menyadar-nyadarinya, tanpa dibungkus-bungkus dengan kealiman, kesalehan, atau kesurga nerakaan. Seingat saya, sejak kecil di keluarga saya juga tidak ada atmosfer nafsu terhadap pahala 100 kali lipat atau ganjaran 1000 kali lipat. Kami melakukan semua itu karena memang sewajarnya kami melakukannya. Kalau Idul Fitri tiba, sehabis salat berjamaah di lapangan desa, kami kembali ke rumah. Tidak ada proyek panjang bersalaman, berpelukan, sungkem kepada yang lebih tua di antara 15 bersaudara. Hanya bersalaman malu-malu dan kalau ada yang mengucap sesuatu paling jauh 00 ya, atau sepurane sing dawa rek. Sepur itu kereta api, dawa itu panjang, sepurnya yang panjang. Maksudnya itu pengalihan simbolis dari mohon maaf sepanjang-panjangnya. Bahkan kepada ibu dan ayah, karena saya lama di Jogja, saya pernah membungkuk, hampir bersimpuh mencium lutut ibu dan ayah. Tetapi ibu tertawa terpingkal-pingkal dan ayah tersenyum-senyum. Padahal sudah saya hafalkan narasi adiluhungnya. Kawula kaos sembah pangabekti, mugi katur ing ngarsanipun ibu lan bapak. Mbok bilih wonten klentah-klentunipun atur kula saklimah, tuwih lampah kula setindak. Mugi ibu so bapak kersa maringi agungi samudra pangaksami. Kawula suwun kalaburina ing dinten riyadi punika. Ketika suatu saat ada peluang, saya coba menggali bagaimana sebenarnya pandangan ibu tentang tradisi yang kami jalani itu. Soal sungkem pada hari raya yang ibu tertawa itu. Ibu berkata, "Nak, maaf memaafkan itu kepastian hati setiap manusia hidup. Apalagi pada kita sekeluarga. Kita ucapkan atau tidak, kita sampaikan atau tidak, mustahil kita pernah tidak memaafkan dan tidak minta maaf kalau kita benar-benar bersalah.
Maaf memaafkan itu setiap saat, sepanjang waktu di dunia sampai akhirat. Tiap hari adalah Idul Fitri bagi kita. Tidak ada hari saat kita tidak memaafkan di antara kita. Ibu saya adalah juara minta maaf. Setiap saya sowan kepada beliau dan berniat minta maaf karena banyak hal, begitu mencium tangan beliau, selalu ibu yang duluan mengucapkannya. Sepurone ibumu yo nak, kurung tahu iso menuhi kewajiban sing temenan. Maafkan ibumu ya nak, belum pernah mampu memenuhi kewajiban yang seharusnya. Demikian saya dan kami 15 bersaudara tidak pernah menang melawan ibu dalam lomba minta maaf. Bahkan sejumlah orang di dusun kami yang menyakiti ibu, termasuk ada yang pernah menghardik ibu dengan kata pelacur, didatangi rumahnya oleh beliau untuk menyatakan minta maaf kepada mereka. Seseorang yang paling dengki dan memusuhi keluarga kami, oleh ibu malah diminta untuk menjadi ketua takmir masjid di depan rumah kami. Kami ber-15 pecah kepala rasanya oleh kemurahan dan kebijaksanaan radikal ibu. 2 hari kemudian kami semakin kebingungan, tapi menjadi sedikit agak paham tatkala ketua takmir masjid baru itu dipanggil ke hadirat Allah dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Soal puasa, karena kebetulan itu naluri dan hobi saya sejak balita, di samping senang tidur di wungungan genting atau di dahan pohon, atau duduk-duduk lama di kuburan, saya pernah memancing pandangan ibu. Beliau menjawab, sebenarnya nak, yang paling nikmat itu kita berpuasa selama hidup di dunia, hari rayanya besok-besok saja di surga. Mudah-mudahan pangeran ngijabahi. Memang beliau keterlaluan puasanya, tidak pernah punya kerudung atau jilbab, baju dan jarit, lebih dari 3 helai. Kami selalu mengoleh-olehinya bermacam-macam pakaian, tapi esok hari pakaian baru itu selalu sudah dipakai oleh tetangga sana-sini. Ibu rajin keliling kampung bertemu ke penduduk orang yang miskin, menanyakan bagaimana makan dan pakaian anak-anak mereka, sekolah anak-anak mereka, dan berbagai keperluan sehari-hari mereka. Kakak dan adik saya yang mengurusi sekolah sering mendapat perintah untuk memberi keringanan biaya kepada ini itu. Sekian kali saya diajak bertemu ke rumah gubuk tetangga jauh dan minta supaya saya bangunkan rumah, meskipun kecil dan sederhana. Penghuni rumah kami bergelombang keluar masuk antara 30-40 orang, termasuk guru-guru sekolah dan anak-anak yatim. Ayah menyekolahkan mereka, mendirikan rumah-rumah sederhana mereka, dan mengupayakan pekerjaan mereka. Sebagaimana lazimnya manusia, ada sejumlah anak asuh ayah ibu yang berkhianat. Ayah tidak pernah punya tema bahwa dia dikhianati, difitnah, disantet, atau dibunuh. Beliau mengerjakan saja yang menurut beliau wajib dikerjakan, membangun sekolah, koperasi desa, menyediakan fasilitas-fasilitas olahraga, media-media informasi, kesenian hadroh, drum band, dan apa saja yang beliau mampu. Ibu banyak difitnah luar biasa dan kami memerlukan maraton berpuluh-puluh kilometer untuk sanggup memaafkan. Sementara ibu cukup 1 langkah untuk pasti memaafkan siapa saja yang menganiaya beliau. Ibu dan ayah sangat mempengaruhi saya dalam menempuh kehidupan. Juga kami semua 15 bersaudara. Sejak kecil saya menjalani puasa di dalam atau di luar Ramadan. Puasa Senin Kamis secara Kanjeng Nabi atau puasa Daud. Saya bahkan memperluas lelaku nilai, prinsip, ilmu, dan metode puasa ke semua ranah kehidupan. Sosial budaya, karir, pendidikan, politik, dan relatif semua wilayah. Saat orang-orang naik ke puncak karir, saya tak tahu di mana tangganya. Orang punya profesi, saya sepanjang hidup disuruh-suruh orang, dijadwal orang. Semua berebut kursi, saya bikin bangku sendiri. Orang bersaing memperoleh dan menghimpun harta benda, saya berlaku seperti ikan di laut atau burung di angkasa. Sebagai burung, saya punya sarang, tapi buat masa depan anak-anak. Orang khatam sekolah, saya dikeluarkan dari semua sekolah yang saya masuki. Orang berjuang jadi orang besar, saya tetap kecil sampai tua. Orang menjadi, saya tidak menjadi. Orang to be,
saya gagal bertubi-tubi. Orang berjuang untuk sukses, saya merahasiakan pendapat saya tentang apa makna sukses. Saya berpuasa mengemukakan pendapat. Saya sangat banyak tidak setuju terhadap banyak hal dalam kehidupan manusia. Saya punya pendapat tentang negara, pemerintah, rakyat, masyarakat, ideologi, juga tentang apa saja. Desa dan kota, mall dan supermarket, internet, teknologi masa datang yang mengancam eksistensi bank dan membubrahkan konstelasi modal, tentang gadget, medsos, syariat, Onyx atau Linux, sampai Android dan Apple pun tentang dunia kuliner, pengajian, tausiah, Pancasila, dan apapun. Tetapi saya berpuasa lebih dari 70% untuk menahan diri dan tidak mengungkapkannya. Buka puasa sejarah saya hanya kalau saya bisa mensalehkannya, menghitungnya, menyimulasinya, memuhasabahinya sampai optimis bahwa kemaslahatan ekspresi saya lebih besar daripada mundorotnya. Kalau tidak mengamankan dan menyamankan orang lain, kalau bukan sumbangan terhadap rahmatan lil alamin, lebih baik saya simpan 1000 kebenaran saya di tabung rahasia.